Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang hebat dan yang selalu dibanggakan? Semoga kalian selalu sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dalam mata pelajaran kearsipan bersama Ibu Reni Sartika. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini yaitu menerapkan penanganan surat keluar. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu agar peserta didik dapat menerapkan penanganan surat keluar dan melakukan penanganan surat keluar sistem buku agenda. Pengertian surat keluar. Surat keluar adalah surat yang dibuat atau dikirimkan oleh suatu instansi atau kantor kepada pihak lain, baik itu perseorangan, kelompok, maupun suatu lembaga. Surat yang baik dapat memberikan citra yang baik pula bagi si pembuat. Oleh karena itu, membuat surat tidak boleh dianggap sembarangan atau semaunya saja. Surat harus dibuat dengan aturan-aturan tertentu, baik dari segi fisik surat tersebut maupun isinya. Proses surat keluar. Yang pertama yaitu pembuatan konsep surat. Konsep surat sering disebut sebagai draft. Pembuatan surat dimulai dengan pembuatan konsep secara tertulis di atas kertas. Pembuatan konsep secara manual bertujuan menghindari kesalahan pengetikan yang sering kali terjadi saat mengetik surat tanpa sebuah konsep. Yang kedua yaitu persetujuan konsep surat. Jika konsep surat dibuat oleh konseptor atau bawahan, konsep tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pemimpin atau pimpinan, dengan tujuan memeriksa apakah konsep surat tersebut sudah sesuai atau perlu diperbaiki. Yang ketiga, pencatatan konsep surat. Konsep surat yang sudah mendapat persetujuan dari pemimpin dicatat ke dalam buku agenda surat keluar untuk diregistrasi atau didaftarkan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan nomor surat dari agendaris sesuai dengan aturan pemberian nomor surat yang berlaku di kantor tersebut. Yang keempat yaitu pengetikan konsep surat. Konsep surat yang telah mendapatkan persetujuan pimpinan dan mempunyai nomor surat dapat diserahkan kepada juru tik untuk diketik dengan rapi. Jangan lupa untuk membuat sampul surat yang akan kita gunakan. Yang kelima yaitu pemeriksaan pengetikan. Juru tik harus memeriksa pengetikannya sebelum surat tersebut dicetak. Jangan sampai ada kesalahan pengetikan sekecil apapun itu, walaupun hanya satu huruf sekalipun. Yang keenam, penanda tanganan surat. Setelah surat selesai diketik dengan rapi, pejabat yang berwenang atau bertanggung jawab terhadap surat tersebut membubuhkan tanda tangan di atas nama terang. Yang ketujuh, pemberian cap dinas. Surat yang telah ditandatangani oleh penanggung jawab diberi cap dinas atau stempel sebagai tanda keabsahan surat. Surat yang tidak ada cap dinas atau stempel akan diragukan keabsahannya. Pemberian cap dinas dibubuhkan di sebelah kiri tanda tangan dengan menyinggung sedikit dari tanda tangan tersebut. Kedelapan yaitu melipat surat. Surat yang asli dikirim kepada alamat yang dituju dengan dilipat secara rapih menggunakan aturan melipat surat. Sementara itu, tembusannya atau lembar kedua disimpan sebagai arsip tanpa dilipat karena akan disimpan dalam sebuah map atau folder yang kemudian nanti akan disimpan di dalam laci filing kabinet. Yang ke-9 yaitu penyampulan surat. Surat yang telah dilipat rapi selanjutnya dimasukkan ke dalam sampul yang telah disediakan dan nantinya direkatkan dengan lem secara rapi. Yang ke-10 yaitu pengiriman surat. Pengiriman surat dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu yang pertama melalui kurir,
Yang kedua, melalui kantor pos. Yang ketiga, melalui perusahaan jasa pengiriman. Dan yang keempat, yaitu melalui mesin fax. Yang ke-11, yaitu penyimpanan surat. Dalam pengiriman surat, keberadaan tembusan surat berfungsi sebagai arsip. Maksudnya, surat asli dikirimkan kepada alamat yang dituju, sedangkan tembusan atau lembar kedua dari surat tersebut dapat dipergunakan sebagai arsip perusahaan pengirim surat. Menangani surat keluar sistem buku agenda. Nah, di sini kalian bisa melihat dan mengamati contoh buku agenda surat keluar. Buku agenda surat keluar terdiri dari beberapa kolom. Kolom yang pertama yaitu nomor. Nah, nomor diisi dengan nomor urut. Kemudian kolom yang kedua yaitu nomor surat. Nomor surat diisi dengan nomor yang tertera di dalam surat. Kemudian kolom yang ketiga yaitu tanggal surat. Nah, tanggal surat diisi dengan tanggal yang tertera di dalam surat keluar. Kemudian kolom yang keempat yaitu dikirim kepada. Nah, untuk dikirim kepada kita tinggal melihat alamat yang ditujukannya itu untuk siapa surat keluar tersebut. Nah, kita tinggal menyalin ke dalam buku agenda surat keluar di dalam kolom dikirim kepada. Kemudian kolom selanjutnya yaitu perihal. Perihal berisikan dengan isi surat. Nah, biasanya kita bisa melihat langsung saja kepada perihal di bawah nomor lampiran perihal biasanya. Nah, kemudian kolom selanjutnya yaitu lampiran. Nah, lampiran ini untuk setiap surat itu bisa ada, bisa tidak. Jadi apabila ada, itu dituliskan berapa lembarnya. Apabila tidak ada lampiran, maka di kolom lampiran bisa dituliskan strip. Kemudian kolom yang terakhir yaitu keterangan. Nah, untuk keterangan di sini bisa diisi, bisa juga tidak. Nah, biasanya untuk kolom keterangan ini dikaitkan dengan surat yang sebelumnya. Apakah itu balasan terhadap surat masuk atau misalnya berhubungan dengan surat yang sebelumnya. Nah, anak-anak, setelah tadi kalian mengamati video pembelajaran, tugas kali ini yaitu kalian membuat rangkuman dari video pembelajaran yang barusan kalian amati. Dan kemudian kalian nanti meneruskan mencari informasi dan materi. Kemudian setelah kalian dapat, kalian rangkum ke dalam buku kalian, yaitu mengenai penanganan surat keluar sistem kartu kendali. Nah, materi tersebut bisa kalian lihat di buku kearsipan dan yang bisa kalian pinjam di perpustakaan sekolah. Tetap semangat ya anak-anak, semoga kalian selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.